Anda berjalan di toko pertanian, melihat dua kantong benih. Satu berlabel unggul F1, harganya lebih mahal, menjanjikan panen melimpah dan seragam. Satunya lagi benih biasa yang lebih murah. Tentu Anda pilih F1 kan? Itu pilihan yang logis. Tapi bagaimana jika saya katakan, pilihan itu mungkin mengunci Anda dalam siklus pembelian tanpa akhir? Hari ini, kita akan membongkar tuntas rahasia di balik label F1. Mengapa benih ini hebat untuk satu musim, tapi bisa menjadi mimpi buruk jika Anda ingin mandiri benih? Di akhir video ini, Anda akan tahu persis jenis benih apa yang harus dipilih sesuai dengan tujuan berkebun Anda, dan bagaimana cara menghindari jebakan yang tidak disadari oleh banyak pekebun. Jadi, tetaplah menonton. Untuk memahami misteri benih F1, kita perlu sedikit kembali ke masa lalu, ke abad ke-19. Ada seorang biarawan bernama Gregor Mendel, yang sekarang dikenal sebagai bapak genetika modern. Melalui eksperimennya yang teliti dengan tanaman kacang polong, Mendel menemukan hukum dasar pewarisan sifat. Dia menunjukkan bahwa sifat-sifat tertentu, seperti warna bunga atau tinggi tanaman, diwariskan dari induk ke anak dalam pola yang dapat diprediksi. Sebelum Mendel, orang tahu bahwa persilangan bisa menghasilkan keturunan yang berbeda, tetapi prosesnya seperti kotak hitam. Penemuan Mendel inilah yang meletakkan dasar bagi para pemulia tanaman di abad ke-20 untuk secara sengaja menciptakan varietas baru dengan sifat-sifat yang diinginkan, yang akhirnya membawa kita pada penciptaan benih hibrida F1 yang kita kenal sekarang. Jadi, apa sebenarnya arti F1? Ini adalah singkatan dari filial 1, yang secara harfiah berarti generasi anak pertama. Benih hibrida F1 adalah hasil dari persilangan yang sangat terkontrol antara dua tanaman induk yang berbeda, yang masing-masing memiliki sifat unggul yang spesifik. Bayangkan Anda memiliki satu varietas tomat yang sangat tahan penyakit, tetapi rasanya biasa saja, dan satu varietas lain yang rasanya luar biasa manis tetapi rentan terhadap jamur. Pemulia tanaman akan mengambil serbuk sari dari satu tanaman, dan secara manual menyerbuki bunga dari tanaman yang lain. Benih yang dihasilkan dari buah tomat tersebut adalah benih F1. Mereka adalah anak-anak dari dua orang tua yang sangat berbeda dan telah dipilih secara khusus. Proses ini sangat teliti dan seringkali dilakukan dengan tangan, yang merupakan salah satu alasan mengapa benih F1 harganya lebih mahal. Kunci untuk menciptakan hibrida F1 yang sukses terletak pada orang tuanya. Perusahaan benih menghabiskan bertahun-tahun dan banyak sumber daya untuk mengembangkan galur murni atau inbred lines. Ini adalah tanaman yang telah diserbuki sendiri selama beberapa generasi hingga sifat genetiknya menjadi sangat stabil dan seragam, atau dalam istilah teknis, homozigot. Setiap tanaman dalam galur murni ini hampir identik secara genetik. Perusahaan benih memiliki dua galur murni yang berbeda, galur A dan galur B. Galur A mungkin memiliki gen untuk ketahanan penyakit yang kuat, sementara galur B memiliki gen untuk buah yang besar dan manis. Identitas galur induk ini adalah rahasia dagang yang paling dijaga ketat oleh perusahaan benih. Mereka adalah aset paling berharga mereka, karena tanpa mereka tidak ada yang bisa mereplikasi hibrida F1 yang sama persis. Sekarang, inilah bagian ajaibnya. Ketika Anda menyilangkan dua galur murni yang sangat berbeda itu, keturunan F1 mereka seringkali menunjukkan fenomena yang disebut heterosis atau hybrid vigor. Ini berarti anak hibrida tidak hanya mewarisi sifat baik dari kedua orang tuanya, tetapi seringkali tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan lebih produktif daripada salah satu dari orang tuanya. Ini seperti mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Tanaman tomat F1 kita tidak hanya akan tahan penyakit seperti induk A dan manis seperti induk B, tetapi kemungkinan besar ia akan menghasilkan lebih banyak buah daripada keduanya. Heterosis adalah alasan utama mengapa benih F1 sangat populer di pertanian komersial. Mereka menawarkan peningkatan hasil panen yang signifikan, yang berarti lebih banyak keuntungan bagi petani. Manfaat besar lainnya dari benih F1, terutama bagi petani skala besar, adalah keseragaman yang luar biasa. Karena semua benih F1 berasal dari persilangan antara dua galur induk yang sangat stabil secara genetik, setiap tanaman yang tumbuh dari benih ini akan hampir identik satu sama lain. Mereka akan berkecambah pada waktu yang sama, tumbuh dengan kecepatan yang sama, mencapai ketinggian yang sama, dan buahnya akan matang secara bersamaan. Bayangkan sebuah ladang jagung seluas ratusan hektar.
Keseragaman ini sangat penting untuk panen mekanis. Mesin pemanen dapat melewati ladang sekali jalan dan mengumpulkan semua tongkol jagung karena semuanya berada pada tahap kematangan yang sama. Bagi seorang pekebun rumahan, ini mungkin tidak terlalu penting, tetapi bagi industri pertanian, keseragaman adalah segalanya. Selain kekuatan dan keseragaman, pemuliaan hibrida memungkinkan perusahaan untuk memasukkan sifat-sifat yang sangat spesifik ke dalam tanaman, terutama ketahanan terhadap penyakit. Para ilmuwan dapat mengidentifikasi gen yang memberikan resistensi terhadap virus, jamur, atau bakteri tertentu pada satu varietas liar, dan melalui proses pemuliaan yang panjang, memasukkan gen tersebut ke dalam salah satu galur induk. Ketika galur induk ini disilangkan, keturunan F1-nya akan membawa ketahanan tersebut. Ini sangat berharga karena dapat secara drastis mengurangi kebutuhan akan pestisida dan fungisida, membuat pertanian menjadi lebih efisien dan berpotensi lebih ramah lingkungan. Jadi, jika Anda tinggal di daerah dengan masalah penyakit layu fusarium pada tomat, membeli varietas F1 yang tahan terhadap penyakit tersebut adalah pilihan yang sangat cerdas. Sejauh ini, benih F1 terdengar sempurna. Bukan, hasil panen melimpah, seragam, tahan penyakit. Apa masalahnya? Nah, masalahnya muncul ketika Anda mencoba melakukan apa yang telah dilakukan para pekebun selama ribuan tahun, yaitu menyimpan benih dari tanaman terbaik Anda untuk ditanam tahun depan. Benih yang Anda kumpulkan dari buah tanaman F1 disebut benih F2 atau filial 2, generasi cucu dari galur murni asli. Dan disinilah semua keajaiban F1 mulai berantakan. Jika Anda menanam benih F2 ini, Anda akan mendapatkan kejutan yang mungkin tidak menyenangkan. Tanaman yang tumbuh akan sangat berbeda dari induk F1-nya yang indah dan produktif. Penyebab kekacauan di generasi F2 ini adalah prinsip genetika dasar yang sama yang ditemukan oleh Gregor Mendel yang disebut hukum segregasi. Tanaman F1 yang hebat itu secara genetik heterozigot. Artinya ia membawa campuran gen dari kedua orang tuanya yang sangat berbeda. Ketika tanaman F1 ini menghasilkan benih, gen-gen yang bercampur itu akan bersegregasi atau memisah secara acak. Ini seperti mengocok setumpuk kartu genetik. Anda tidak akan pernah tahu kombinasi apa yang akan Anda dapatkan pada setiap benih. Semua sifat yang stabil dan dapat diprediksi dari generasi F1 hilang begitu saja. Ini adalah lotre genetik, dan sayangnya sebagian besar tiket lotre ini tidak memenangkan hadiah utama. Jadi, apa yang akan Anda lihat di kebun Anda jika Anda menanam benih F2? Anda akan melihat keragaman yang luar biasa, dan bukan dalam artian yang baik. Beberapa tanaman mungkin akan tumbuh tinggi dan kuat, tetapi menghasilkan buah yang kecil dan asam, mirip dengan salah satu kakek nenek galur murninya. Tanaman lain mungkin pendek dan lemah, tetapi memiliki buah yang enak. Beberapa mungkin tidak akan menghasilkan buah sama sekali. Beberapa mungkin akan sangat rentan terhadap penyakit yang seharusnya dilawan oleh induk F1-nya. Anda akan kehilangan sepenuhnya keseragaman yang menjadi ciri khas F1. Alih-alih mendapatkan barisan tanaman tomat yang identik, Anda akan mendapatkan sekelompok tanaman yang beragam dan tidak dapat diprediksi. Ini adalah mimpi buruk bagi petani komersial dan sangat mengecewakan bagi pekebun rumahan. Lebih dari sekadar penampilan yang tidak seragam, sifat-sifat spesifik yang membuat Anda jatuh cinta pada varietas F1 tersebut kemungkinan besar akan hilang. Rasa manis yang sempurna pada tomat itu mungkin hanya muncul pada 1 dari 4 tanaman, atau bahkan tidak sama sekali. Ketahanan terhadap penyakit yang Anda andalkan itu juga merupakan hasil dari kombinasi gen yang spesifik, dan dalam pengocokan genetik di generasi F2, kombinasi itu pecah. Akibatnya, sebagian besar tanaman F2 Anda akan kembali rentan terhadap penyakit. Pada dasarnya, dengan menyimpan benih dari hibrida F1, Anda secara efektif memutar kembali waktu dan membongkar semua kerja keras yang telah dilakukan oleh pemulia tanaman. Anda tidak akan pernah bisa menciptakan kembali keajaiban F1 dari benihnya sendiri. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang bisnis. Model F1 ini sangat brilian untuk perusahaan benih. Karena benih F2 tidak dapat diandalkan dan tidak menghasilkan tanaman yang sesuai jenisnya. Petani dan pekebun tidak punya pilihan selain kembali ke perusahaan dan membeli benih F1 yang baru setiap tahun. Ini menciptakan aliran pendapatan yang konstan dan dapat diandalkan.
Ini adalah model bisnis berbasis langganan yang sempurna, jauh sebelum perangkat lunak dan layanan streaming mempopulerkannya. Pelanggan secara efektif menyewa genetika unggul untuk satu musim. Dengan menjaga kerahasiaan galur induk mereka, perusahaan memastikan bahwa hanya mereka yang dapat memproduksi hibrida spesifik tersebut, memberi mereka monopoli atas varietas unggulan mereka. Faktor biaya juga menjadi pertimbangan penting. Seperti yang telah disebutkan, proses pembuatan benih F1 seringkali membutuhkan banyak tenaga kerja manual. Untuk banyak tanaman, seperti tomat atau labu, setiap bunga harus diserbuki secara manual untuk mencegah penyerbukan yang tidak diinginkan dari serangga atau angin. Proses ini ditambah dengan biaya penelitian dan pengembangan selama bertahun-tahun untuk menciptakan galur induk, membuat benih F1 secara signifikan lebih mahal daripada jenis benih lainnya. Jadi, tidak hanya Anda harus membeli benih baru setiap tahun, tetapi Anda juga membayar harga premium setiap kali melakukannya. Seiring waktu, biaya ini dapat terakumulasi, terutama bagi pekebun rumahan dengan anggaran terbatas. Untungnya, ada alternatif yang sangat baik bagi mereka yang ingin lepas dari siklus pembelian tahunan. Alternatif itu adalah benih Open Pollinated atau OP. Sesuai dengan namanya, tanaman OP diserbuki secara alami, baik oleh angin, serangga, atau oleh tanaman itu sendiri. Penyerbukan sendiri. Tidak ada campur tangan manusia yang terkontrol dalam proses penyerbukannya. Selama berabad-abad, semua tanaman yang kita kenal adalah open pollinated. Ini adalah cara alam bekerja. Keragaman genetik dalam populasi OP memungkinkan mereka untuk beradaptasi secara bertahap dengan kondisi lingkungan lokal dari waktu ke waktu. Kekuatan super dari benih open pollinated adalah kemampuannya untuk menghasilkan keturunan yang true to type atau sesuai dengan jenis induknya. Ini berarti jika Anda menyimpan benih dari tanaman tomat OP favorit Anda, benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman tomat yang sangat mirip dengan induknya dalam hal rasa, ukuran, dan bentuk. Tentu saja ada satu peringatan penting. Anda perlu memastikan tanaman tersebut tidak melakukan penyerbakan silang dengan varietas lain yang berdekatan. Untuk tanaman seperti tomat yang cenderung menyerbuki sendiri, ini mudah. Untuk tanaman seperti jagung atau labu yang mudah bersilang, Anda perlu menanam hanya satu varietas atau mengisolasinya. Kemampuan untuk menghasilkan tanaman yang dapat diandalkan dari benih yang disimpan, inilah yang memberdayakan pekebun untuk menjadi mandiri. Di dalam dunia benih open pollinated, ada kategori khusus yang disebut benih heirloom atau pusaka. Benih heirloom pada dasarnya adalah varietas OP yang memiliki sejarah. Biasanya mereka dianggap heirloom jika telah ditanam dan diwariskan setidaknya selama 50 tahun, seringkali dari generasi ke generasi dalam sebuah keluarga atau komunitas. Benih-benih ini dihargai bukan karena keseragaman komersial, tetapi karena kualitas uniknya seperti rasa yang luar biasa, warna yang menarik, atau kisah di baliknya. Setiap benih heirloom adalah sepotong sejarah pertanian yang hidup, sebuah kapsul waktu genetik yang membawa cita rasa dan karakteristik dari masa lalu. Mereka adalah antitesis dari hibrida F1 yang diproduksi secara massal. Tentu saja, benih OP dan heirloom juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan terbesarnya jelas, Anda dapat menyimpan benih tahun demi tahun, yang menghemat uang dan memungkinkan Anda untuk secara bertahap memilih tanaman yang paling cocok dengan iklim dan tanah spesifik Anda. Mereka juga merupakan gudang keanekaragaman genetik yang vital dan seringkali memiliki rasa yang jauh lebih kompleks dan unggul. Kekurangannya adalah, mereka mungkin kurang seragam daripada F1. Buah mungkin tidak matang pada saat yang bersamaan, dan ukurannya bisa bervariasi. Mereka juga mungkin tidak memiliki ketahanan penyakit yang ditargetkan seperti beberapa hibrida modern, dan hasil panen pertanaman mungkin sedikit lebih rendah. Ini adalah pertukaran antara keandalan komersial dan kemandirian berkelanjutan. Setelah mendengar semua ini, mungkin mudah untuk berpikir bahwa benih F1 itu jahat dan benih OP itu baik. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Benih F1 bukanlah teknologi yang buruk. Sebaliknya, mereka adalah alat yang sangat kuat dan efektif untuk tujuan tertentu. Berkat hibrida F1, produksi pangan global telah meningkat secara dramatis, membantu memberi makan populasi dunia yang terus bertambah. Mereka telah memungkinkan pertanian di daerah dengan tekanan penyakit yang tinggi dan telah menciptakan sistem pangan yang sangat efisien. Masalahnya bukan pada benih itu sendiri, tetapi pada kurangnya pemahaman tentang apa benih itu dan kapan harus menggunakannya.
Jadi, kapan sebaiknya Anda memilih benih F1? Ada beberapa skenario di mana mereka adalah pilihan yang tepat. Jika Anda adalah seorang petani pasar yang perlu menjual produk yang seragam dan dapat diprediksi kepada pelanggan atau restoran, keseragaman F1 tidak ada tandingannya. Jika Anda tinggal di daerah di mana penyakit tertentu selalu merusak tanaman Anda setiap tahun, dan ada varietas F1 yang secara spesifik dibiarkan untuk menahan penyakit itu, maka menggunakannya adalah keputusan yang sangat bijaksana. Atau mungkin Anda hanya seorang pekebun akhir pekan yang tidak punya waktu atau minat untuk menyimpan benih, dan Anda hanya ingin hasil yang dapat diandalkan dan bebas masalah untuk satu musim. Dalam kasus-kasus ini, F1 adalah pilihan yang sangat baik. Di sisi lain, kapan Anda harus memilih benih open pollinated atau heirloom? Jika tujuan utama Anda adalah kemandirian, maka OP adalah satu-satunya pilihan. Jika Anda ingin menghemat uang dalam jangka panjang, menyimpan benih sendiri adalah jawabannya. Jika Anda seorang foodie yang menghargai rasa di atas segalanya, banyak varietas heirloom menawarkan kompleksitas rasa yang tidak akan pernah Anda temukan di supermarket. Jika Anda peduli tentang pelestarian keanekaragaman hayati dan ingin menjadi bagian dari gerakan menjaga warisan genetik kita, menanam benih heirloom adalah tindakan nyata yang bisa Anda lakukan. Dan jika Anda suka bereksperimen dan ingin mengadaptasi varietas agar lebih cocok dengan kebun Anda dari tahun ke tahun, benih OP memberi Anda kebebasan untuk melakukannya. Ada bahaya yang lebih besar yang mengintai di balik dominasi benih F1, erosi keanekaragaman genetik. Ketika pertanian di seluruh dunia semakin bergantung pada segelintir varietas hibrida berperforma tinggi, ribuan varietas lokal dan heirloom yang unik menjadi terancam punah. Ini disebut monokultur genetik. Ini berbahaya karena jika penyakit atau hama baru muncul yang mampu mengatasi pertahanan satu varietas hibrida populer, seluruh pasokan makanan bisa terancam. Keanekaragaman genetik yang ditemukan dalam benih heirloom dan OP adalah polis asuransi kita. Di dalam keragaman itu mungkin terdapat gen untuk ketahanan terhadap penyakit di masa depan, atau toleransi terhadap kekeringan akibat perubahan iklim. Setiap kali satu varietas heirloom hilang, kita kehilangan sepotong kunci untuk masa depan pangan kita. Jika Anda terinspirasi untuk mulai menyimpan benih sendiri, jangan merasa terintimidasi. Ini adalah keterampilan yang telah dipraktikkan manusia selama 10.000 tahun. Mulailah dengan yang mudah. Tanaman seperti kacang-kacangan, buncis, dan kacang polong adalah yang paling sederhana. Cukup biarkan beberapa polong mengering sepenuhnya di tanaman, lalu panen dan simpan bijinya di tempat yang sejuk dan kering. Tomat juga relatif mudah. Pilih buah terbaik dari tanaman OP atau heirloom Anda yang paling sehat, biarkan matang sepenuhnya, lalu peras biji beserta gelnya ke dalam toples. Tambahkan sedikit air, biarkan berfermentasi selama beberapa hari untuk menghilangkan lapisan penghambat perkecambahan, lalu bilas dan keringkan bijinya secara menyeluruh. Dengan tindakan sederhana ini, Anda telah mengambil langkah pertama menuju kemandirian benih. Jadi, inilah intinya. Benih F1 adalah atlet juara yang direkayasa untuk satu pertandingan. Mereka dirancang untuk performa puncak dalam satu musim, memberikan hasil yang luar biasa dan seragam. Tapi benih dari mereka, generasi F2, adalah tim amatir yang kacau balau dan tidak dapat diprediksi. Di sisi lain, benih open pollinated dan heirloom adalah seperti warisan keluarga yang berharga. Mereka mungkin tidak selalu sesempurna atau seseragam sang juara, tetapi mereka setia. Mereka akan kembali tahun demi tahun, membawa serta kisah dan rasa dari generasi sebelumnya, dan bahkan menjadi lebih kuat dan lebih beradaptasi dengan kebun Anda seiring berjalannya waktu. Pilihan antara F1 dan OP bukanlah tentang mana yang baik atau buruk. Ini tentang memahami tujuan Anda sebagai seorang pekebun. Apakah Anda menginginkan performa satu musim atau warisan berkelanjutan? Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak konten berkebun seperti ini. Sekarang saya ingin tahu dari Anda, apa pengalaman Anda dengan benih F1? Apakah Anda pernah mencoba menanam dari benih F2-nya secara tidak sengaja? Atau Anda adalah seorang penjaga benih pusaka yang berdedikasi? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah.